fleksibel banget nih Omawa dan juga Gio. Poveus, Pakito, bahkan Esmeralda ini kerap kali menjadi salah satu priority pick yang tidak menutup kemungkinan OP Esports atau bahkan Geek Farm Junior bisa mengamankan untuk di first phase mereka. Oke, kalau bicara soal Esmeralda ya, B ya, OP mereka bisa ngambil, pasti mereka bisa ngambil karena mereka ada kecenderungan buat ngambil gitu berkaca dari pengalaman mereka bermain di play-in dengan menggunakan Esmeralda. Jadi gue rasa besar kemungkinan Esmeralda bakal di tangan dari OP Esports. Cuman yang gue menarik juga adalah dari Pakito ya, karena kita tahu kan Pakito kemarin 4 stack dengan basic attack, tapi sekarang kan udah diganti tuh full skill semuanya. Nah, itu ternyata lebih ngemudahin lagi buat Pakito melakukan setup loh. Kukira kayak dia di nerf, enggak ternyata, lebih ngeri. Iya. Dia dapat skill aja udah langsung stacknya nambah satu dan itu melakukan ganking udah enak banget. Tiba-tiba muncul ke tengah atau mungkin tiba-tiba bantu teman yang di XP lane. Wah, itu bahaya banget sih sebenarnya. Ya, itu yang membuat Pakito makin mudah untuk melakukan serangan tersebut adalah ketika no target dari pasifnya yang menyala. Dan ternyata itu malah mempermudah Pakito untuk memaksimalkan skill-skill yang ia miliki. Jab kita tahu sendiri bahkan itu kurang dari 10 detik, makanya dia sangat amat possible atau mungkin untuk melakukan escape dengan sangat mudah. Dan Selena juga sudah di-ban beserta dengan Matilda kali ini. OP Esports membuka banyak sekali kemungkinan untuk di first pick. Ada Jauhead, ada Popol Kupa. Gio, what do you think? Kalau dari adanya Poveus yang udah di-ban, mungkin OP Esports juga pengen ngambil Benedetta juga sih kalau menurutku, B. Atau mungkin dia mau ngambil Popol Kupa atau Jauhead yang tadi udah KB bilang. Bahkan masih ada seorang Kaja yang mungkin bisa masuk atau Harley nantinya bisa diambil oleh OP Esports gitu, B. Iya, ini banyak banget sih. Lagi nih Omawa. Kalau dari Omawa, ini lebih baik ngelepasin Jauhead Popol Kupa atau kita ban Harley atau kita adu lagi yang tadi Popol Kupa Jauheadnya atau bakal dipilih satu gitu dari antara 3 tersebut? Gue bilang diadu sih. Jauhead bakal dikasih ke OP Esports, ini ban satu lah. Oke, Popol Kupa ternyata gak diadu loh. Wow, gak diadu. Oke. Melepaskan Harley, melepaskan Jauhead. Wow, cukup berani tentunya dari Geek Farm Junior. Apa yang bakal mereka adu kali ini? Bener, ada export banget bakal ada Jauhead. Bisa ada export, bisa ada Saber juga, Harley bisa di pick juga oleh teman-teman Geek Farm Junior. Tapi kalau misalnya untuk dari arah tank ya mungkin masih ada Kufra atau mungkin Tigreal juga yang bisa diambil, B, dan juga Omawa. Yes, cuman kali ini juga Benedetta masih lepas, itu dia Benedetta. Dan juga Lunox. Hero untuk Kyle sebagai mid laner kali ini diamankan oleh Geek Farm Junior. Oke, bola panas kembali ke OP Esports. Bakalkah mereka main Harley? Oke, langsung juga ada Harley di sana sebagai junglernya. Dan berarti mid laner kita belum melihat siapa. Romer sudah dapat, jungler udah dapat. Apakah akan mengamankan mid laner terlebih dahulu atau main di side lane-nya? Dan ternyata ada Ruby di sana. Ruby juga adalah salah satu hero yang cukup tangguh untuk kali ini ya, karena mengingat memang dia cukup banyak anti-CC yang bisa dipakai untuk at least ketika Benedetta lagi nge-dash in out bisa ada down run dan juga adanya I'm offended. Gimana, Be? Ya, ini Ruby juga merupakan salah satu fighter yang sangat amat kuat dengan lifestyle yang ia miliki. Ini merupakan satu kelebihan dari Ruby tersendiri. Dan jangan lupakan juga bahwa Ruby ini merupakan scaling hero. Dia hanya membutuhkan satu Husklow dan satu Endless Battle untuk mendapatkan durability. Terlebih, dia ini bisa dibilang tipikalnya sama banget kayak Balmond. Dia membutuhkan minion. Tapi, kalau seandainya Ruby tidak ada minion, akan lebih baik kalau OP Esports kayaknya tahan aja, di freeze lane aja. So playstyle-nya udah mulai kebaca dari OP Esports. Mereka bakal main ganking, mereka bakal mainin ke arah rumput, mereka bakal mainin freeze lane. Dan ternyata Geek Farm Junior langsung menjawab dengan Grok, satu hero yang bisa membuka vision di bagian rumput. Dan juga ini akan sangat amat ngedinai rotasi dari Jauheadnya sendiri. Gimana dari Gio? Ya, setuju banget, Be. Tapi dengan pertarungan antara Jauhead dan juga Grok, nanti benar-benar kita lihat siapa yang lebih ngotot, siapa yang lebih benar-benar bernafsu untuk mengganggu buff milik kedua tim. Karena kalau kita lihat dengan Jauhead dan Grok, mereka benar-benar memiliki banyak sekali source skill yang sangat merepotkan. Apalagi dengan Jauhead, dia bisa tiba-tiba melakukan ejector ke arah buff musuh. Dan ini harus hati-hati untuk Geek Farm Junior dalam pemilihan jungler ya. Link mungkin bisa menjadi jawaban karena masih belum di-ban, dan Kagura menjadi pilihan ban untuk Geek Farm Junior karena dari OP Esports mereka belum memiliki seorang support.
begitu KB. Iya, mid laner ya, lebih tepatnya ya. Oke, hilangnya Kagura, burstnya masih dieliminasi satu. Dan PR sekarang pastinya siapa jungler yang bisa dibuang oleh OP Esport. Apakah di sini Benedetta bakal main jungler atau Benedettanya bakal bermain di XP atau Gold, itu masih cukup tentatif juga. Dan ada Sun yang dibuang juga oleh OP Esports dan cepat Roger kali ini di-ban oleh Geekfam Junior. Ya, ini membuka banyak possibility juga untuk marksman yang tersisa. Let's say Granger, apakah dia masih meta? Mungkin itu pertanyaan yang cocok untuk menggambarkan MDL season yang keempat. Kalau dari aku pribadi ya, aku boleh jujur, Granger sebenarnya sangat in ketika lawannya ini merupakan hero-hero yang memiliki less escape mechanism, atau dia nggak terlalu punya banyak pergerakan untuk escape. So, cocok banget buat Granger sehingga Death Sonatanya bisa selalu on point. Namun, untuk yang sekarang, Bruno ternyata dari Hans bakal dibuang begitu saja sehingga possibility untuk Yi Xunshin masih sangat amat terbuka lebar, Gio. Ya, setuju banget KB. Tapi memang kita melihat juga dari Hans dan juga Ozzy, hero-nya sebenarnya beda-beda tipis pool hero-nya. Dan ini ketika ada Bruno dan juga Roger, terbuka lebar untuk Link, terbuka mungkin untuk Lancelot. Walaupun Lancelot kalau di meta yang sekarang memang cukup jarang kita lihat, tapi ada Yi Xunshin menjadi shadow pick untuk Geekfam Junior. Kalau aku pribadi, aku lebih milih Link sih, Be, dan Omawa. Link. Kalau aku sih Yi Xunshin ya, kan dia bisa jaga diri. Di sana ada Ruby juga. Takutnya kalau sampai kena Sisi bakal kenapa juga. Tapi hey, sabar dulu. Masih akan berganti juga burst. Ternyata ini bisa jadi mid laner Saber atau jungler juga. Oke, bisa jadi mid lane Saber. Tahan dulu sebentar. Dua pilihan terakhir untuk OP Esports. Nah, ini yang cukup tricky sekarang. Gatot Kaca. Satu sudah mulai terlihat di sana, tapi Tamus Tamus yang sering dipakai oleh dia. Bukan Gatot tapi Tamus. Yang kurang satu nih, kira-kira bakal muncul mid laner siapa? Apakah Veil bakal dikeluarkan OP Esports atau sesuatu yang lain? Parsha Chang Oke. Wow, high ground defense yang sangat amat luar biasa dari OP Esports dipertontonkan, dan kali ini mereka membawa Yif juga sebagai salah satu defender dan juga mid laner sekaligus. Ini mid lane-nya agak sedikit PR tentunya untuk Geekfam Junior ketika mereka ingin coba strike push outer turret aja minimal. Ini bakal berat banget, apalagi kalau kita ngomongin soal Geekfam Junior, mereka membawa Lunox. Oke, di sini mungkin kita bisa melihat nantinya Lunoxnya akan bermain seperti Lunox Didi, tapi ternyata kalau seandainya udah nggak punya Order Brilliance dan masih ada reward manipulation yang belum ke-trigger sama sekali, absorb damage-nya akan sangat amat mampu untuk melindungi pergerakan dari seorang Yif. Dan satu pick lagi, Gio, ini pick yang sangat amat menentukan bagi siapa jungler dari Geekfam Junior. Wah, ini sih benar-benar tricky banget, tapi ternyata dijawab dengan Yi Xunshin. Kali ini benar-benar pertarungan yang bakal di early-nya bakal kerat banget untuk dua-duanya. Ada Harley menjadi jungler untuk Ozzy, ada Hans dengan Yi Xunshin-nya. Ini kalau ke arah late game sebenarnya dua-duanya sama-sama udah sakit, apalagi kalau mereka udah sama-sama punya item. Dan inilah 10 pemain yang akan bertarung di Land of Dawn. Sudah memiliki hero-nya masing-masing, Jawhead, Harley, Ruby, dan juga dari OP Benedetta, Lunox, Grok, Tamus, dan juga Yif. Ya, ini akan sangat menarik. Tentunya kita akan menuju untuk ke game yang pertama, best of 3 series untuk match pertama pembukaan kita di MDL Indonesia season yang keempat. Dan kita akan langsung saja kick off menuju ke Land of Dawn bersama dengan KB Gio dan juga Omawa. Kita akan menyaksikan Geekfam Junior versus OP Esports. Akankah sang tim kuda hitam kita, kuda hitam pertama kita, OP Esports yang selalu FYP, akan membuahkan trending untuk MDL season yang keempat kali ini? Kita akan langsung menuju ke Land of Dawn untuk game yang pertama kali ini. Omawa, gimana untuk melihat draft dari kedua belah tim kali ini? Gue suka draft dari keduanya, tinggal siapa yang bakal bermain agresif. Karena di sisi dari Geekfam sendiri, mereka ada Grok, jadi mereka akan mencoba untuk bermain agresif. Yang kita tahu banget agresif biasanya dipegang oleh tim yang memiliki Jawhead. Jadi gue rasa ini siapapun yang dapetin first blood pertama, chance mereka buat memenangkan game ini akan jauh lebih besar. Menarik sekali Omawa dengan adanya first blood pertama. Tapi sementara itu teman-teman dari OP dan juga Geekfam Junior masing-masing sudah mengganggu pergerakan, apalagi dari seorang Ozzy kali ini. Walaupun didapatkan purple buff-nya, tapi sepertinya dari Rapture nggak bakal menyerah. Dia benar-benar mencoba untuk merusuh ke area ambush belakang.
Iya, dan bahkan lihat Rapture dia bener-bener kayak bakal ngeganggu semua lini. Dia bener-bener mau ngerusuh. Mavis juga sudah datang. Hati-hatinya paling mungkin kayak lebih kayak execute dari Geek Farm Junior. Kali ini mereka megang dua sih. Mereka punya Benedetta, mereka punya Saber juga. Ini bisa sangat nge-cut off pergerakan dari seorang OZN1, di mana nantinya dia bakal agak sedikit kesulitan kalau seandainya mau melakukan Deadly Magic asal-asalan. Tapi kita lihat sekarang dari Fazi kali ini udah mencoba mengganggu pergerakan Maef. Tapi sementara itu dari Rapture bener-bener dimanapun Ozzy berada, dia juga ngikut Rapture. Tapi udah mulai dirame-ramein di sana, 4 orang mengejar dia, masih bisa mundur ke arah belakang. Mountain Shocker memberikan visi ke arah lawan-lawan dari OP Esport. Iya, dan bahkan kali ini Rapture dia masih berada dalam posisi yang ngezoning aja sambil mirroring Hans-nya biar Hans tetap dapetin farming yang optimal. Sementara di sisi lain kita bakal melihat Ozzy Nice One, dia tidak punya orange buff. Kali ini langsung ada ejector juga. Rapture dalam ancaman mencoba untuk bertahan, tapi satu hit lagi dan first blood dari Ozzy N1 di bagian river kali ini. Bahkan ini merupakan first blood yang cukup baik. Om, bagaimana melihat OP? Ya, kalau kita lihat dari OP, bagus banget permainan dari mereka. Tahan dulu B, masih ada fight yang terjadi juga. Sekarang Mike tampaknya tidak akan bisa kemana-mana. Dengan zoning out seperti ini, OP mereka akan bisa mendapatkan kembali turtle. Dan ini zone out yang manis banget, karena dari Geek sendiri mereka masih butuh waktu untuk bisa masuk ke bagian tengah sana. Mengingat itu adalah Yisunshin yang cukup tipis kalau coba buat nge-dive in dan mendekati Eve. Yes, dan Tapi kita lihat dari Renes Mia kali ini mencoba untuk diserang. Triple Swipe dikeluarkan, tapi nggak bisa selamat karena sudah ada 2 pemain dari OP Esport yang langsung melihat pergerakan dari seorang Saber Renesmi dan akhirnya harus tumbang mau tidak mau. Ya, ini merupakan satu triple sweep yang sangat amat matang. Terlebih Bocang juga udah punya Vengeance. Namun itu dia, kalau misalnya ada Vengeance diangkat tamu sekalipun kayaknya nggak bakal bisa ditumbangkan dengan cepat. Dan ini merupakan jadi satu kerugian lagi bagi teman-teman dari Geek Farm Junior, karena mereka walaupun memiliki source damage, semuanya source damage, tapi kalau mereka nggak bisa eksekusi dengan manis, ini malah berbuah terbalik untuk OP Esports, Gil. Ya, setuju banget. Dan kalau kita lihat di area atas kali ini dari Jawhead dan juga Bocang bersama dengan Ozzy seperti yang akan melakukan ganking ke area atas, di mana Renesmi jadi target. Tapi dari Gold Shield-nya udah mulai dicicil-cicil, coba untuk mendapatkan pundi-pundi gold, dan ini membuat networknya cukup jauh, bakal bermain di 2000. Tapi kita lihat dari area bawah, Arma Vendetta benar-benar terconnect. Maaf kali udah sekarang tuh maut, tapi ternyata Hans masih bisa melakukan penjemputan ke arah seorang Maef, dan Fazi nggak bisa berbuat terlalu banyak. Di sisi lain di arah mid lane ternyata ada satu penculikan lagi, dan lagi kali ini Geek Farm yang berhasil mendapatkan satu. Renesmee juga menggunakan satu dari triple sweepnya, merupakan source skill yang cukup banyak hanya untuk menembakkan satu hero, yaitu adalah Erkan. Dan Erkannya benar-benar dalam posisi yang sebenarnya dia hanya melakukan checking map, checking bush. Namun zoning out dari Rapture tidak henti-henti dilakukan hanya untuk Hans, biar dia lebih ahead dari levelnya daripada seorang OZN1. Ya, sebenarnya kalau Renesmi tadi melakukan split push ke arah bawah, mencoba untuk melakukan ganking, itu cukup rugi karena Bocang diam-diam dari atas sudah mendapatkan outer turret yang pertama, dan ini membuat tim dari Geek Fam kehilangan objektif. Sementara itu dari arah ambush purple buff milik seorang Geek Fam masih bisa ditahan teman-temannya, masih mencoba untuk melihat-lihat dulu, melakukan setup terlebih dahulu, karena kalau misalnya ada satu terculik dari siapapun itu bakal berbahaya. Oke, kali ini kita bakal melihat coba setup terlebih dahulu. Tentunya Finn sudah mulai kelihatan, triple sweep bakal digunakan karena belakang ejector juga sudah digunakan secara wild charge-nya juga connect. Erkan masih punya flick out, mundur ke belakang, Deadly Magic incoming, mencoba untuk bertahan dari Rapture, tapi dia masih punya sprint out ke arah belakang dan back for safety. Omawa, 2 turtle diamankan OP, tapi kali ini ternyata dari Geek Farm Junior walaupun Hansnya belum tersentuh. Apakah ini merupakan safe play dari Geek Farm? Ya, ini bukan save sih, lebih ke arah kayak OP mereka belum fight secara 5 pemain, dan ini adalah 5 pemain setup dari OP sini. Kalau mereka bisa memenangkan duel ini akan sangat manis sekali karena waktu tidak akan terbuang secara sia-sia. Oh, tadi kita lihat dari Bocangnya dengan Inferno yang keluar kali ini belum bisa mendapatkan siapa-siapa karena pergerakan dari Geek Fam benar-benar cepat untuk mundur, nggak mau terlalu gegabah karena mereka nggak mau kehilangan pundi-pundi kill lagi. KB. World Manipulation coba digunakan, Deadly Magic keluar begitu saja. Rapture sepertinya masih bisa survive, dan bahkan kali ini lihat mid lane turretnya, power spike dari Yves. Ketika mereka membawa high ground, mereka bisa setup dengan mudah, dan OZN1 mencoba untuk mendapatkan Renesmee, dan Renesmee gak bakal bisa survive lebih lama lagi. Gio, hero dan juga turret dimakan satu persatu oleh OP Esports.
OP Esport bermain sangat baik sekali di game yang pertama ini. Mereka mematahkan kutukan, kalah di game yang pertama mungkin saja bisa terjadi. Tapi lihat sampai menit ke-6 mereka benar-benar objektifnya diungguli banget. Mereka benar-benar dapat atas, tengah dan juga bawah. Sementara itu di area atas Maef berpindah posisi, akan head to head dengan seorang Bocang kali ini. Dan mencoba untuk melakukan cutting minion terlebih dahulu. Karena kita tahu dengan mobilitas yang dimiliki oleh seorang Benedetta, ini akan membuat pergerakan dari OP akan terhambat. Oke, tapi teamfight masih berlanjut. Wild Chance Connect tentunya masih ada satu ejector juga. Bocang tumbang ditukarkan dengan Rapture 1-1 dan pertukaran poin killnya cukup adil. Namun kali ini Bocang yang harus hilang. Erkan dia masih survive dan bahkan di sisi lainnya kalau melihat dari Ozzy N1 dia jungle-nya udah mulai sedikit dirusuhin. Om Wawa kalah gold tapi Geek Farm masih mau ngotot seperti yang Om Wawa bilang tadi ketika draft pick. Ya ini dari Geek Farm-nya sendiri mereka harus bisa memaksakan hal seperti itu ya, karena ketika mereka trading, mereka nukerin Rapture dengan Bocang itu mereka sudah surplus dari segi damage, mereka sudah mengurangi satu sumber source damage milik OP yang dari tadi bebas untuk melakukan farmingan di bagian atas dan berhasil untuk mendapatkan turret yang pertama. Sedangkan untuk tim fight besar sendiri inilah yang harus diwaspadai oleh Geek karena mereka belum melihat secara keseluruhan ya seperti apa tim OP ketika melakukan tim fight, dan inilah yang dilakukan oleh OP. Mereka hanya akan melakukan zone out, dan kalau sampai Geeknya mau datang masuk ke tengah pastinya akan disambut oleh Opin. Ini dia. Team fight langsung Watcher defensif, triple shift juga digunakan. Erken mencoba untuk bertahan tapi kali ini harus tumbang sendiri di depan sana. Renesme ditukarkan satu begitu saja. Hans mencoba untuk bertahan. Cosmic Vision for safety tapi kali ini Ozzy N1 mencoba untuk mendapatkan Hans dan dia berhasil mendapatkannya. Rapture juga bakal tumbang, double kill dari Vice Stain dan 3 hilang ditukarkan 1. Ini kerugian bagi teman-teman Geek Farm Junior Gil. Kecelakaan yang luar biasa terjadi, bahkan 3 orang harus tumbang dan membuat OP Esport di atas angin. Mereka udah mendapatkan satu inner turret di area bawah, mencoba untuk inner turret di area midnya. Ini benar-benar objektif yang diamankan. Mereka sadar betul Geek Fam memiliki banyak source damage ke arah burst yang ke arah belakangnya, dan mereka bermain lebih safety. Mereka memilih untuk objektif dan inilah jawabannya. Mereka mendapatkan semua objektif di area atas, tengah dan juga di bawah KB. Wow, semua inner turret juga sudah hilang. Tersisa inhibitor turret kali ini coba untuk set up triple sweep terlebih dahulu, mencoba untuk bertahan tapi kali ini Fuzzy Stain dia terlalu tanky ke arah depan dan masih bisa survive. Bahkan kali ini langsung dari Wall Manipulation. MFZ mencoba untuk bertahan dengan an eye for an eye, mengeluarkan satu source skill yang cukup mahal dari Real World Manipulation, Gio. Yes, sebenarnya Real Manipulation ini sangat baik banget dari seorang Yves-nya, dari Kylie. Bahkan 006 yang dimiliki sekarang KDA-nya benar-benar belum terpick off dan udah memberikan kontribusi yang cukup baik. Bahkan hampir 80% dari poin kill yang dimiliki OP. Di situ ada Kylie dan ini perlu dihati-hati banget, apalagi dari Geek Fam sebenarnya memiliki hero-hero yang bisa menculik. Ada Saber sebenarnya, ada juga Benedetta, dan Turtle yang ketiga akan muncul di Land of Dawn tapi sudah berevolusi menjadi Lord. Good morning Sunshine. Good morning Sunshine. Om Wawa, gimana War Axe di Saber dan juga Hunter Strike ini kayaknya masih kurang gak sih Om untuk menumbangkan teman dari kurang OP? banget. Ya benar banget, dari Saber sendiri dia butuh sesuatu yang bisa nge-burst, dan kalau bisa dapetin itu enak banget. Tapi lihat, bahkan ketika ada Ruby yang maju ke bagian depan juga ini bakal merepotkan banget. Belum lagi dengan adanya Real World Manipulation. Jadi PR dari Geek Fam sekarang adalah mereka harus bisa menembusin ke bagian belakang, yang dimana di belakang sana ada Eve yang dari tadi kita belum melihat jawaban dari Geek Fam. Bagaimana cara mereka bisa menumbangkan Eve ini? Apakah bakal diangkat? Apakah bakal langsung diseruduk sama si Grok? Yes, dan bahkan kali ini Lord tanpa adanya kontes diamankan dengan sangat amat instan oleh teman-teman dari OP Esports. Kali ini mereka ahead jauh banget, bahkan sampai dengan 7.000 gold. Lihat bagaimana teman-teman dari tim Geek Farm mencoba untuk mencari source gold, mencoba untuk mendapatkan item seperti yang tadi Om Wawa sempat mention juga. Kali ini kekurangan dari segi gold membuat Geek Farm Junior cukup under, Gio. Ya, kalau kita lihat juga memang OP Esport bermain sangat baik, terutama dari Fuzzy yang selalu memimpin dan bahkan membuka map ketika tidak ada Ersan di sana. Dia memiliki source damage yang sangat kuat, dia udah punya beberapa item, udah punya Haslau juga, dan ketika melakukan offended dan tujuannya ke Renesme, di situ benar-benar hampir pasti Renesme tumbang, dan ini membuat teman-teman dari Geek Fam gak bakal bisa masuk ke arah Kylie yang tadi udah di-mention juga sama Om Wawa dan juga KB. Dan poinnya di sini adalah Lord sudah mulai masuk ke arah tengah, udah mulai cabik-cabik ke arah ini ada turret. Ada final blow dikeluarkan, tapi Real Manipulation luar biasa kali ini
Coba untuk mendapatkan 1 poin ke arah Rupture dengan Delta Magic, tapi nggak bisa begitu saja ditumbangkan. Sedangkan Toriko Swap kali ini mendapatkan seorang Harley-nya nggak bakal bisa selamat lagi. Dan kita lihat 2 orang harus tumbang dari masing-masing tim KB. Iya, itu adalah portal yang bagus banget dari Rapture. Dia langsung ngeblok dengan satu barir yang sangat amat manis di depan sana. Bahkan kali ini menjadi kerugian karena Renesmee ditukarkan dengan Ozzy Nice One. Dan bahkan dari OP Sportsnya sendiri, mereka tidak bisa melakukan end untuk kali ini. Mereka harus reset terlebih dahulu. Kyle, dia nggak bisa di depan sana. Dia bakal ditabrak begitu saja. Dan tapi kita bakal lihat replay terlebih dahulu yang dipersembahkan oleh Fruity. Dan ini ketika satu real world manipulation sudah di pop out, artinya Kyle harus jaga posisi lagi. Walaupun dia punya cover yang banyak seperti Fuzzy Stain dan juga ada Aircan dengan jauh headnya, tapi kayaknya nggak cukup untuk menghindari gempuran dari teman-teman tim Geek Farm Junior. Akhirnya misi yang dilakukan oleh Renesmee berhasil tadi. Ketika dia double shot ke arah seorang Ozzy, dan itu benar-benar poin yang sangat baik sekali menghilangkan jungler dari OP Esport, dan itu membuat reset dan membuat OP harus mengulur lagi waktu untuk bisa memenangkan pertandingan di game yang pertama ini. Top lane by the way, kali ini langsung Vince yang ditumbangkan. Kylie dapetin 1 dan bahkan Renesmee juga hilang begitu saja, ditabrak double kill coming out from Kylie. Dan bahkan kali ini harus bertahan terlebih dahulu dari Geek Farm Junior. Mereka kehilangan 2 membernya, 3 lawan 5 dan bahkan menuju ke arah mid lane. Lihat bagaimana Rapture dan juga Mavzy serta Hans apakah mampu untuk bertahan terlebih dahulu. Recall dilakukan, terus-terusan dilakukan oleh kedua belah tim. Namun untuk di menit ke-12 kali ini kayaknya OP Esports tidak mau terlalu terburu-buru. Omawa itemnya. Yes, dari item build sendiri memang dari Genius One sudah di-build tadi pertama kali oleh Ozzy. Dan selebihnya tinggal akan menunggu untuk seluruh build item damage. Dan bahkan yang paling terakhir bisa mengalah ke Bloodwings ataupun Divine Glaive. Sedangkan untuk item dari Saber sendiri masih kunantikan ya. Item dari Saber karena untuk 2 dari Hunter Strike dan 3 War Axe. Pastinya War Axe ini dibutuhkan untuk mendapatkan stack terlebih dahulu agar bisa maksimal untuk mendapatkan movement speed juga. Jadi 1 item damage akan sangat berguna sekali nantinya untuk Saber. Dan kalau sampai jadi pasti Ozzy akan harus berhati-hati karena sekali triple sweep bisa hilang dari Land of Dawn. Oke, kita tahu sendiri bahwa memang Harley kalau ketemu sama Saber harus lebih berhati-hati, apalagi kalau targeting dari Renesmee berhasil. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi Ozzy Nice One. Dan kali ini Fuzzy Stain sendirian triple sweep langsung dilakukan. Watchers coming in, all in, shutdown dari Vince. Ternyata OP terculik 1 demi 1 kali ini. 4-man gang dilakukan di arah top lane oleh Geek Farm Junior. Wow, tapi ternyata Malefic Roar yang diamankan oleh Renesmee, Om Wawa ya. Gila, ini bakal 1 triple sweep bakal mengerikan banget, Om Wawa. Ya, itu kepick di momen yang menurutku nggak terlalu bagus banget untuk OP, karena ketika dia kepick 11 detik Lordnya akan keluar. Dan ini dia, Lord pasti akan langsung di start oleh Geek dan tinggal 4 melawan 5 sekarang. Kalau mereka bisa ngehold akan sangat bagus sekali, tapi gue bisa bilang bahwa Geek akan memaksakan untuk memancing OP agar mendekat ke area dari Lord. Ya, dan kali ini bergerak menuju ke arah Lord, coba zoning in dan bahkan triple sweepnya connect karena Kylie down. Renesmee juga harus hilang, Electofana belum digunakan, tapi kali ini langsung ditukarkan 1 demi 1 dan mencoba untuk bertahan dari Bocangnya. Bocang mengincar ke arah Hans yang masih punya Traceless, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Retributions coming in dan bahkan harus tumbang dari Bocangnya. Sementara lihat bagaimana Ozzy N1 hampir saja mendapatkan seorang Mavzy, tapi Mavzy masih bisa survive ke belakang. Gio, Hampir saja Mavs tuh benar-benar sekali oles, sekali elus langsung hilang, tapi dia masih bisa punya knife for knife untuk mundur ke belakang, dan Lord yang di reset kembali akan menjadi objektif dari kedua tim ini. Dan ini benar-benar pertarungan yang menunggu kesabaran antara kedua tim, dan Arcane Boots diamankan oleh Ozzy, mengganti sepatunya, membuat penetration magicnya makin sakit ke arah lawan-lawan dari Geek Farm Junior. Ini kalau kita lihat dari Yusun Shin Hans ya, harus cepat posisi, harus bersabar, nunggu sampai Renesmee mendapatkan 1 Harley ataupun bisa mendapatkan Fuzzy lagi, atau makan bisa ke Kylie. Tapi Lord kali ini sudah mulai di pop up sama teman-teman dari Geek Farm Junior. Triple sweep bahkan ke arah Fuzzy Stain, ditarik ke arah 2 dan bahkan mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Knife for an eye dan bahkan Electro Final Blow digunakan. Mavzy harus tumbang, Vince juga harus hilang. Double kill dari seorang Ozzy Nice One, dan bahkan kali ini jadi kerugian bagi teman-teman Geek Farm Junior di tim fight Lord kali ini. Mereka yang kehilangan member mencoba untuk mendapatkan Lord terlebih dahulu. Bocang coba untuk mengambil satu possibility untuk mendapatkan Lord yang kedua,
Hans mencoba untuk menunggu di depan sana. Rapture udah mulai kelihatan. Masih ada Void Crystal, sprint di pop out. Dan kali ini 17.000 darah yang tersisa. Rapture Conceal digunakan 3, 4 bahkan hero, 5 bahkan hero dari OP. Mencoba untuk mengusir ke bagian belakang. Dan tidak swap. Ditembakkan Rapture. What happened now di arah jungle? Rapture 1v4 situation. Masih dikejar sama Fazistain. Mencoba untuk bertahan. Rapture. Semua mata tertuju ke Rapture. Tapi OP akhirnya menumbangkan Rapture di arah jungle. Bener banget, tapi sayang banget dari seorang Ozzy harus tumbang di tangan seorang Rapture. Dan ini membuat space yang sangat bagus, buying time yang sangat bagus untuk Geek Fam. Bahkan mereka langsung mengarahkan diri ke arah Lord yang sudah enhance kali ini. Walaupun ada enhance di sana, dia masih punya ejector. Tapi lihat, nggak ada retribution. Jadi bener-bener 80% mungkin bisa dibilang ke arah seorang Lord yang didapatkan. Dan Hans bahkan harus bisa dicobakan oleh seorang Ersat. Kali ini Renesminya udah nggak memiliki triple sweep. Mencoba untuk dikejar oleh bocah. Udah sekarang two mount kali ini. Inferno yang keluar. Dan Saber menjadi target berikutnya. Sedangkan Maef dengan Fronanya, Deadly Magic dan juga Poker Trick masuk ke badannya. Membuat seorang Benedetta tumbang kali ini. Dan Lord berjalan lenggang-lenggong dengan bebasnya di area mid KB. 3 hero tumbang ditukarkan 2. Kali ini OP unggul dari segi kuantiti 3 melawan 2. Rapture dan Vince yang tersisa mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Kali ini akankah OP mampu untuk melakukan end di game yang pertama kali ini? 17 menit game in. Mencoba untuk mengincar ke arah Vince. Tentunya Radiant Armor sudah dimiliki, tapi Mavs masih belum hidup kali ini. Vince-nya mencoba untuk bertahan sendirian di depan. Rapture mencoba untuk membantu, mencoba untuk nge-zoning out. Dan kali ini udah Hans. Halo, Mountain Shocker dibuka, mencoba untuk mengamankan bottom inhibitor turret. Dan sepertinya teman-teman dari Geek Farm masih mampu untuk bertahan kali ini karena mereka masih punya kuantiti yang sama, Om Wawa. Iya, ini kesalahan demi kesalahan yang diperbuat, tapi lebih unggul OP tadi ketika mereka berhasil untuk melakukan snatch atas Lord yang kedua. Dan itu adalah harga yang cukup mahal sekali. Tapi balik lagi ini sudah ke reset. Jadi kalau kita lihat dari OP, mereka dari tadi mereka selalu gagal untuk bisa naik ke atas, untuk bisa mendapatkan inhibitor. Dan bahkan mereka butuh bantuan untuk Lord agar bisa mendapatkan inhibitor tersebut. Gue rasa dari OP adalah mereka tinggal bersabar saja. Jangan sampai keculik lagi di detik-detik terakhir sebelum Lordnya keluar, agar mereka bisa dapetin Lord yang ketiga nanti. Jangan sampai keulang lah kejadian sebelum Lord yang kedua. Retri yang bisa dibilang tadi juga Om Wawa. Untuk itu kalau seandainya Hansnya banget. Retrinya on point, Gio, mungkin akan ada sedikit perbedaan di sana. Sayang banget, satu momen saja miss ternyata dan langsung membubarkan pergerakan dari Geek yang hampir saja sebenarnya mencoba untuk mengamankan Lord yang kedua, Gio. Padahal tadi udah sempat gue bilang 80% lah dimiliki sama Geek Fam, tapi 20% itu menjadi nyata didapatkan oleh OP Esports. Dan kali ini teman-teman OP Esports mencoba untuk menyerang dari segala sisi, atas, tengah, bawah. Sementara itu dipimpin oleh seorang Ersan, masih memiliki immortal. Ini akan menjadi kelebihan juga, tapi mereka juga akan mau kehilangan immortalnya begitu aja. Sedangkan di area bawah Maef head to head dengan seorang Bocang. Cukup sakit damage-nya dari seorang Bocang. Portal 24 jam dikeluarkan, gak bisa masuk untuk teman-teman OP Esports KB. Masih bersikeras ingin mendapatkan inhibitor bottom turret. Lihat bagaimana MFC juga mencoba untuk membersihkan wave-nya. Knife for Knife digunakan secara paksa dan bahkan Alexa Final Blow for clearing the minions. Mencoba untuk membersihkan dan bahkan mempertahankan bottom turretnya biar tidak ada 3 wave super minion yang berjalan kali ini. Om Wawa melihat sudah mulai memasuki menit ke-19. Apakah menit ke-20 Geek Farm Junior akan memaksa untuk melakukan teamfight besarnya? Bisa jadi sih, tapi aku pengen lihat Immortal berapa yang sudah beli. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi semuanya udah siap ya buat main di atas menit 20. Ini dia sih yang dinanti-nantikan oleh ini benar-benar on point banget dari seorang Cyber. Tapi Winter Tensionnya save the day kali ini, bahkan Immortal harus pecah, tapi gak bisa mendapatkan Lunox dari kemodarannya. Ini akan berpotensi sangat celaka bagi teman-teman Geek Fam ID, karena 3:25 detik lagi Lord yang ketiga akan muncul di Leon of Dawn. Ini menunggu sampai 45 detik ke depan untuk seorang Vince. Ini nggak baik banget untuk Geek Fam Junior KB dan Umawa.
Iya, dan bahkan 12 detik lagi untuk Lord yang ketiga OP. Mereka bakal memaksakan untuk Lord kali ini, tapi ingat mereka dari Geek Farm Junior ada Rapture 4 melawan 5 sekalipun. Rapture bisa nahan 2 sampai dengan 3 hero sekaligus. Lord sudah up, dan kali ini OP Esports apakah mereka akan komit langsung menuju ke arah Lord kali ini. Dan OZN1 dia sudah melakukan inisiasi dibantu dengan Bocang dan juga Fazistain mencoba untuk mencari informasi seperti tidak akan ada kontes itu yang mungkin dipikirkan, tapi OZ Nice One langsung saja one-shot ke belakang, langsung ada Electro Final Blow juga. Hamsia langsung dihajar nggak salah-salan dan hilang begitu saja di arah jungle. Kylie mendapatkan 1 poin yang cukup mahal di depan sana, dan bahkan Hamsia tumbang untuk 58 detik. Sementara itu lagi dan lagi Geek Farm Junior dikalahkan oleh quantity angka dari OP Esports lebih banyak untuk teamfight Lord kali ini. Niat baik memang belum tentu benar ya Om Wawa dan juga KB kalau perhatiin tadi dari Yisun ya. Udah masuk ke area belakang tapi ternyata teman-temannya backup langsung. Yes, dan juga langsung real world manipulation dibuka kan, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain terlalu banyak juga, jadi berat banget untuk Hans seorang diri tadi yang langsung mencoba untuk masuk ke bagian backline Gio. Iya, tapi Relief Magic masuk ke arah bagian Biomes. Sudah ada Reward Manipulation mencoba untuk menumbangkan Vince ke situ. Immortalnya harus pecah dan ini nggak baik banget untuk teman-teman Geek Fam, dan hilang sudah Vince-nya. Rapture one on one situation dengan seorang Bocang. Dengan kita lihat sepertinya sama-sama masih memiliki Immortal. Tapi Immortalnya bakal segera pecah dari seorang Roach, dikejar terus-terusan. Kali datang untuk melakukan backup. Dengan stiker-stiker ya, Immortalnya pecah dan ini buying time sangat luar biasa. Tapi teman-teman dari OP Esports, dari Amit, Jauhead dan juga Ruby udah bisa masuk. Wow, Rapture masih bisa selamat KB. Iya, lagi dan lagi Rapture mempertontonkan satu aksi dia menyelamatkan diri dengan sangat amat luar biasa. Dan bahkan kali ini teman-teman dari Geek Farm Junior mereka harus reset terlebih dahulu. Perbedaan gold yang tidak terlalu banyak, dan ini udah memasuki menit ke-22. Udah bukan soal item, udah bukan soal level karena level semuanya udah sama rata. Udah bukan soal dari item mereka udah sama rata-rata 6 juga. Ini soal setup, gimana caranya OP Esports bisa lebih matang karena mereka power spike-nya, magical damage, mereka harus memanfaatkan ini. Karena untuk kontes dari 2 hero, Harley dan juga ada Yves, mereka hanya sangat membutuhkan 1 dari Radiant Armor, dan mungkin 1 lagi akan menuju ke arah Athena Shield. Iya, kalau Athena Shield sih emang penting banget ya. Mereka ada yang tadi disebut sama KB juga, ada Harley, ada Yves. Ini membuat mereka lebih sustain nanti kalau mereka udah punya Athena Shield. Tapi udah mulai dipok-pok aja sama Ozzy dan juga Bocang kali ini KB. Oke, coba untuk diinisiasi terlebih dahulu. Lihat bagaimana MyFZ juga mencoba untuk mendapatkan 1 dari Fazistain. Dia hanya membayang time saja, dan Fazistain ingat ada minion, artinya dia sangat kuat di depan sana. Gak bakal ada life drain, dan Rapture datang mencoba untuk mendapatkan 1, tapi Lordnya ternyata Retri Warkop tidak ada yang dapat, malah Rapture yang mencuri dari Lordnya. Kali ini Ozzy Nice One juga mencoba untuk bertahan, mencoba untuk mundur tapi gak bisa. Vince tumbang, ditukarkan 1, Immortal pecah dari Bocang, langsung ada ejector, dan bahkan Hans yang mencoba untuk bertahan namun masih ada killing spree, dan itu talent yang sangat bagus untuk tim fight jangka panjang. Kylie tumbang, 1 persatu hilang. OP Esports kehilangan membernya. Fazistain juga mencoba untuk bertahan kali ini dengan stun impact-nya, tapi kali ini ada Ozzy Nice One mencoba untuk Deadly Magic, dan Renesmee masih bisa survive 4. Masih ada dari Geek Farm Junior, hanya tersisa 3 dari OP Esports. Om Wawa. Wow, Power of Nature langsung berhasil untuk mendapatkan Lord. Iya, sayang sekali sih. Cuman memang sisi plus dari OP, mereka pastinya masih akan bisa bertahan mengingat mereka masih lengkap dari sisi inhibitor. Cuman beberapa kayak semacam outernya mungkin harus direlakan sekarang sehingga mereka akan bermain di playground yang sama juga bersama dengan Geek Fam sendiri. Setup Lordnya bakal mengamuk di menit ke-24, bakal coba untuk didapatkan terlebih dahulu. Tidak ada Kylie, tidak ada high ground kali ini, mencoba untuk langsung dirusuin. Rapture mencoba untuk nabrak ke depan, triple shot digunakan, langsung memecahkan Immortal, tapi tidak ada Immortal lagi dari Erkan. Erkan bakal tumbang, one shot juga secara ofensif gunakan. Stain harus tumbang di depan sana, dan bahkan menuju ke arah base Geek Farm Junior mendapatkan game pertama dengan comeback yang luar biasa, Kyo.